ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Jadi ini ayat An-Nisa 59 ya, surat An-Nisa ayat 59. Dikatakan di sini bahwa ayat ini turun ketika Abdullah Huzaifah bin Qais bin Adi diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin suatu pasukan. Jadi ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk pemimpin atau untuk umat ya. Untuk umat di mana ya, di dalam ayat ini Allah katakan atiullah wa atiur rasul. Ya, kedua yang harus ditaati ini tanpa ada kompromi ya, tanpa boleh ada mempertanyakan ya, tidak ada istilahnya apa ya? Ketaatan tanpa syarat. Ya, nggak ada syarat. Artinya wajib benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena di ayat ini kedua-duanya diberikan kata ati'u. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Wa ulil amri minkum. Tetapi kepada pihak yang ketiga ini Allah tidak menyertakan kata ati'u. Ya, ulil amri minkum itu adalah pemimpin di antara kalian. Pemimpin-pemimpin di antara kalian. Artinya apa? Pemimpin itu wajib diikuti, ya wajib diikuti selama apa yang kita ikuti itu sejalan dengan Allah dan Rasul-Nya, ya sejalan dengan Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika mereka justru memerintahkan kita untuk tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya di sini ada perbedaan. Artinya kita tidak wajib taat sebenarnya. Maka baginda Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, ketaatan itu hanya untuk yang baik-baik saja. La ta'atu fi maksiyah. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada umat ini ya, agar ketaatan itu yang tanpa syarat itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena siapapun setelah Nabi itu enggak ada yang maksum. Bahkan para sahabat itu pun tidak maksum, Pak. Para sahabat itu tidak lepas dari kesalahan. Ya, maka kalau kita pernah mempelajari hukum, ya, sumber-sumber hukum dalam Islam itu yang menjadi sumber hukum ketiga itu adalah kesepakatan mereka, ya, bukan pendapat seorang sahabat, tapi kesepakatan para sahabat. Nah, disitulah sebagai sumber hukum, ya, karena tidak mungkin para sahabat yang merupakan manusia-manusia terbaik, ya, dikatakan oleh baginda Nabi khairun nas qarni, orang-orang terbaik itu adalah generasiku. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk bermaksiat. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk suatu kemungkaran. Ya, maka kesepakatan mereka menjadi sumber hukum setelah sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pendapat salah seorang sahabat itu tidak menjadi salah satu sumber hukum, ya bisa menjadi informasi, bisa menjadi masukan. Ya, karena apa? Sahabat itu tidak maksum. Ya, yang maksum itu hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Dan jika kalian berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikanlah persoalan itu kepada Al-Qur'anul Karim. Karena firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang ini sumber hukum tertinggi dalam Islam. Ya, harus dikembalikan kepada Allah, harus dikembalikan kepada Rasul-Nya, harus dikembalikan kepada Quran, harus dikembalikan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Ini standar kebenaran. Ya, standar kebenaran itu Quran. Enggak ada yang lebih benar daripada Quran. Ya. Nah, ini maksudnya ayat dari An-Nisa 59 ini. Kemudian in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, dzalika khairun, itu lebih baik ya, bagi kalian wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik hasil atau sebaik-baik akibat dari suatu perbuatan adalah ketika kita kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ketika kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ya, maka sering di dalam muqaddimah saya itu saya sampaikan hadis yang mutawatir. Ketika baginda Nabi mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang kepada Al-Qur'anul Karim.
ya, wa yad'u bihi akharin. Ya, tapi Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu tidak berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Ini sedikit tentang ulasan dari ayat ini ya. Kemudian salah satu hadis lagi di mana hadis ini dari Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, "Bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah ya wa nusi likulli muslimin." Ya, Jarir ibnu Abdullah berkata, saya telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat ya, dan menunaikan zakat serta menasehati setiap muslim. Ya, bayat itu berbaiat, artinya sumpah setia. Ya, bersumpah kepada baginda Nabi bahwa dia akan senantiasa menegakkan salat, kemudian dia juga akan menunaikan zakat dan menasehati setiap muslim, ya, saling menasehati kepada setiap muslim. Jadi Jarir ibnu Abdullah ini salah seorang kepala suku di Madinah. Jadi orangnya salah seorang sahabat yang mempunyai ketampanan yang luar biasa. Ya, jadi bahkan Umar bin Khattab mengatakan Jarir itu adalah orang yang tampan pada masa itu. Ya, orang yang paling tampan setelah Nabi tentunya ya. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang tidak ada melebihi ketampanan beliau. Ya, bahkan ketampanan Nabi Yusuf pun itu dikalahkan oleh ketampanan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi Jarir ibnu Abdullah ini memang dikatakan oleh Umar bin Khattab orang yang tampan, sehingga Umar bin Khattab mengatakan Jarir adalah Yusufnya umat ini. Ya, Jarir adalah Yusufnya para sahabat. Jadi orang yang paling tampan di antara para sahabat itu dikatakan oleh Umar bin Khattab Jarir. Dia adalah seorang kepala suku. Ya, kalau orang kepala suku. Jadi dia juga beri amanah kekuasaan. Dia salah seorang pemimpin. Ya, dan dia berjanji dalam kepemimpinan itu dia akan senantiasa menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat dan menasehati setiap muslim. Ya, artinya sebagai seorang pemimpin dia punya kewajiban untuk menasehati umatnya dengan nasihat-nasihat agama. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man kariha min amirihi syai'an, ya, barang siapa seseorang ya melihat sesuatu yang tidak baik, fal yashbir, ya. Siapapun yang melihat sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak baik dari pemimpinnya, dikatakan oleh baginda Nabi fal yashbir alaihi, ya, bersabarlah kepadanya. Ya. Fa innahu laisa ahadun minan nas, ya. Jadi kharaja min sultanin shibron, ya. Jadi barang siapa yang memisahkan diri dari penguasa, ya, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah pemerintahan Islam, ya, karena pada masa itu yang sedang berjalan adalah pemerintahan Islam. Ya, shibron, meskipun hanya sejengkal, dikatakan oleh baginda Nabi famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Ya, tidaklah dia mati kecuali dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Artinya apa? Bersabar, Pak. Ya, nggak boleh kalau ada orang yang diberi amanah kekuasaan, memimpin, kemudian dia zalim, dia mungkar, kemudian dia bermaksiat, kemudian memberontak tidak boleh, kudeta tidak boleh, ya, mengangkat senjata tidak boleh, haram. Ya, kemudian melakukan kekerasan apalagi, ya, tidak boleh. Dikatakan oleh baginda Nabi fal yasbir, maka hendaklah dia bersabar saja. Ya, bersabar artinya dengan tetap memberikan nasihat. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan di hadis yang di depan tadi kan, ya, kemungkaran itu tidak boleh kita ridhoi. Hati kita ini enggak ridho terhadap kemungkaran itu. Ya, tapi akan lebih baik, lebih selamat kalau kemudian dinasehati, ya, seorang pemimpin yang seperti itu. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, seseorang yang memberontak, seseorang yang kharaja, ya, keluar dari barisan kaum muslimin. Ya, kalau dalam bahasa kita itu separatis, ya, gerakan-gerakan separatis, tidak boleh itu. Seperti yang ada di Papua itu mau memisahkan diri, ya, dari negara, itu haram hukumnya, tidak boleh didukung, ya, tidak boleh ridho kita, nggak boleh juga membela dan seterusnya. Bahkan kalau bisa, ya, mereka dinasihati untuk tetap bersama-sama di dalam negara ini, ya. Karena kalau kemudian seseorang itu sampai memberontak, kemudian dia keluar, ya, dari barisan kaum muslimin, dikatakan oleh baginda Nabi, ya, illa mata mitatan jahiliyah. Ya, tidaklah dia mati kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, tapi di sini sekali lagi disebutkan di sini bahwa penguasa yang dimaksud di sini adalah pada saat itu adalah pemerintahan Islam. Nah, hadis-hadis ini, ya,
di mana hadis-hadis ini berkenaan atau berkaitan dengan penguasa dan kedudukannya. Ya, kemudian muhasabah lil hukam yang pernah kita sampaikan pekan lalu. Ya, muhasabah lil hukam itu adalah menasehati ya seorang pemimpin, menasehati penguasa. Kemudian juga hubungan antar sesama kaum muslimin ya dalam mengurusi kepentingan mereka, saling menasehati ya dengan kesabaran. Semua itu menunjukkan makna politik dalam Islam. Ya kan? Sebagaimana definisi yang kita pahami di awal tadi, riayatis su'unil ummah, ya, memenuhi kepentingan-kepentingan umat. Ya, jadi menasehati, menjaga, memberikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini semua menunjukkan makna politik. Jadi politik itu kan baik dalam pengertian Islam. Ya. Nah, definisi yang seperti ini bukan definisi yang berdasarkan akliyah, ya, bukan berdasarkan dalil akli, tapi berdasarkan dalil-dalil syariah, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca tadi. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya politik itu unsur yang sangat penting sebenarnya dalam Islam. Ngurusin umat itu kan penting, Pak. Ya, memenuhi kebutuhan umat itu sesuatu yang penting. Ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Ya, kesehatan mereka, keamanan mereka, pendidikan mereka, ya, kemudian bagaimana menjaga keimanan, ketakwaan mereka. Ini kan sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Ya, jadi politik itu bagian yang sangat penting dalam Islam sebenarnya, ya, dengan pengertian yang benar tentunya, ya, bukan dalam pengertian sebagaimana orang-orang di luar Islam memahami politik yang semata-mata hanya persoalan kekuasaan. Nah, kemudian menegakkan aturan-aturan Islam di muka bumi itu juga merupakan kewajiban yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali menyebut itu adalah afdalul wajibat. Ya, seutama-utamanya kewajiban. Ulama yang lain mengatakan azamul wajibat. Ya, kewajiban yang paling agung. Ulama yang lain lagi mengatakan tajul furud, mahkota kewajiban. Ya, mengatur kehidupan dengan Islam itu kewajiban yang sangat besar. Ya. Karena pengurusan umat ini memang merupakan sesuatu yang menentukan arah, ya, baik atau tidaknya umat ini dalam perjalanan kehidupan mereka, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Ya, jadi aturan kehidupan itu kan bisa mengarahkan manusia ke surga, bisa mengarahkan manusia ke neraka. Ya, kalau aturan-aturan kehidupannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ditaati, ya insya Allah kita akan masuk surga. Ya, tapi kalau aturan-aturan yang justru menentang hukum-hukum Allah, ini justru akan mengantarkan manusia ke neraka. Ya, jadi intinya aktivitas politik dalam Islam itu adalah menerapkan syariat Islam, ya, secara kamilan, secara sempurna, secara kafah, ya, dan syamilan, menyeluruh. Ya, ini maknanya hampir sama sebenarnya. Kamilan dan syamilan ini hampir sama, ya, sempurna, menyeluruh, kafah, ya, keseluruhan. Ya, dalam bahasa Jawa menjadi kabeh, ya, kafah itu kemudian oleh para ulama zaman dulu diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi kabeh, ya, kafah artinya semua. Ya, yang melbu Islam kuwi kudu kabeh. Yang melbu Islam itu harus kafah maksudnya. Kalau masuk Islam harus kafah.